Shalom, Horas. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Renungan Pagi pada hari ini, di hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Sebelum kita mendengarkan Renungan Pagi, mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di pagi hari yang indah dan cerah ini, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih yang boleh Engkau berikan kepada kami. Engkau boleh tuntun kami, Engkau boleh arahkan jalan pikiran hati kami, agar kami dapat mendengarkan daripada renungan pagi ini, dan kami dapat berjalan seturut dengan kehendak Engkau. Bukakan pikiran hati kami, kuasai dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Kami mohon pertolongan kepada Engkau. Engkau kiranya selalu menuntun dan membimbing kami di dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 2 di ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 di ayat yang ke-21 kembali diingatkan oleh para rasul Paulus dalam Roma 10 di ayat yang ke-13 yang demikian bunyinya, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Inilah yang menjadi pedoman kepada kita agar kita senantiasa selalu mengandalkan daripada Tuhan dalam menghadapi segala hal, ujian, kesulitan di dalam kehidupan ini. Baik itu kesulitan dalam hal keuangan, dalam persoalan-persoalan rumah tangga yang tidak akan pernah terselesaikan, dan semuanya itu akan terselesaikan apabila kita berseru kepada Tuhan. Jadi kita jangan sampai berseru kepada manusia, tetapi berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan jalan keluar bagi masalah kita. Itulah tempat kita, setiap segala perkara kita berseru kepada Tuhan. Kemudian apabila kita resah dan gelisah, bagaimana kita berseru kepada Tuhan? Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu.
Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Apakah makna dari lagu ini? Setiap orang yang mengikut Kristus harus sadar bahwa kita harus siap menerima tantangan dan memikul penderitaan. Tetapi ada satu kekuatan yang membuat kita dapat bertahan menghadapi semuanya itu, yaitu karena Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dengan keyakinan yang kokoh, kita tahu bahwa Allah telah menyediakan jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi. Tidak peduli sebesar apapun persoalan itu. Yeremia, meskipun dia itu adalah seorang nabi Tuhan, juga mengalami daripada masa-masa yang sulit ketika menyampaikan nubuat yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yeremia dibenci, Yeremia dianiaya. Dalam keadaan demikian, sudah tentu sebagai manusia, Yeremia merasa ketakutan dan nyaris putus asa. Tetapi Yeremia tidak berteriak-teriak minta tolong kepada manusia. Alkitab mencatat Yeremia berseru kepada Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhan, aku panggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Aku panggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku." Sungguh, Tuhan itu tidak tuli. Dia mendengar teriakan anak-anaknya yang berada dalam kesesakan. Maka Tuhan memakai Ebed-Melek untuk menyelamatkan Yeremia. Orang Ethiopia itu melapor kepada raja bahwa Yeremia telah dimasukkan dalam perigi. Lalu raja menyuruh Ebed-Melek untuk membebaskan Yeremia dan berkata, "Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi ini sebelum ia mati." Bapak Ibu, saat ini kita sedang dalam perigi masalah. Dan sepertinya tidak ada harapan. Maka berserulah kepada Tuhan. Dia pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Mazmur 50 ayat 15 mengatakan, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Apakah yang dapat kita ambil hikmahnya dari renungan pada pagi hari ini? Pertama adalah setiap hari kita memiliki banyak persoalan yang berbeda-beda. Ada yang kesulitan dalam keuangan, ada yang kehilangan pekerjaan, kemudian ada masalah dengan hubungan keluarga, dan persoalan-persoalan lainnya.
Akan tetapi apabila kita datang berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan merasakan suatu ketenangan. Merasakan suatu kelegaan. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 di ayat ke-22 menuliskan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Menjadi pengikut Kristus tidak semudah yang kita bayangkan. Ada saja tantangan, ada saja rintangan yang menghadang kita di depan. Ketika kita memutuskan untuk bersungguh-sungguh mengikuti daripada Tuhan, maka di saat itu juga berbagai macam godaan, berbagai macam tantangan datang menghadang. Mungkin kita akan berkata di dalam hati kita, mengapa ya begitu susah sekali untuk mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh ternyata bukan hanya bagi orang Kristen saja. Semua orang tanpa terkecuali pasti punya masalah. Persoalan demi persoalan yang kita hadapi mungkin belum ada apa-apanya dibandingkan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman kita atau saudara kita yang lainnya. Yang mana kita tidak mengalaminya sendiri. Berseru kepada Tuhan adalah hal yang kita lakukan apabila kita sedang dihadapkan pada masalah yang berat dan jalan buntu. Ketika doa-doa kita serasa tidak kunjung dijawab, dan ketika daya upaya kita sudah tidak memungkinkan, hanya ini yang bisa kita lakukan, yaitu berteriak dan berseru-seru memanggil nama Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, segala perkara yang kami hadapi, segala tantangan, segala rintangan yang kami hadapi di dalam kehidupan ini, kami hanya datang berseru kepadamu ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya dengan kami datang berseru, berserah diri kepadamu, maka seberat apapun beban pergumulan yang tengah kami hadapi, permasalahan yang kami hadapi akan terasa ringan. Bahkan ya Tuhan, kami benar-benar ya Tuhan dapat keluar dari lembah kekelaman. Ajarkan kepada kami agar kami selalu lari ke dalam tangan pengasihan Engkau saja. Ajarkan kepada kami setiap kesulitan, setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami datang kepada Engkau, kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, berseru kepada Engkau agar kami terlepas ya Tuhan dari beban pergumulan kami. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di antara kami ada yang sakit, ada yang berkekurangan, ada yang mengalami persoalan rumah tangga, persoalan dengan anak-anak mereka, persoalan dengan saudara-saudara mereka, persoalan dengan mertua, dengan menantu, dengan orang tua. Kami datang berseru kepada Engkau ya Tuhan, lepaskanlah semua permasalahan-permasalahan itu. Engkau boleh ya Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami hidup penuh dengan kasih. Kami dapat mengawali hari-hari kami dengan perbuatan-perbuatan yang senantiasa membahagiakan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
kami datang berserah dan berseru kepadamu ya Bapa. Ampunkan dosa salah kami Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai berjumpa kembali pada renungan pagi berikutnya. Shalom, Horas, Tuhan memberkati.